Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bertemu kembali dalam tema lebih dekat dengan Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, karena pada bulan Ramadan untuk pertama sekali diturunnya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, yang berfungsi sebagai hudan, petunjuk, pedoman hidup bagi manusia dan bagi orang-orang yang beriman, dan menjadi furqan, pembeda mana yang hak, mana yang batil. Al-Quran harus menjadi sesuatu yang lebih dekat dalam kehidupan kita, umat Islam. Ada 5 kewajiban kita kepada Al-Quran agar Al-Quran menjadi hudan atau pedoman. Yang pertama adalah memahami cara membaca Al-Quran, makharijul huruf, di mana huruf-huruf ijaiyah itu harus kita ucapkan sesuai dengan tempatnya. Masing-masing huruf itu ada rumahnya, ada tempatnya, sehingga maknanya menjadi benar. Yang kedua ada hukum tajwid yang harus kita pahami. Dengan demikian kita akan bisa membaca Al-Quran dengan benar, bahkan indah. Kemudian yang kedua yaitu membaca Al-Quran itu sendiri. Sesuai dengan nama, Al-Quran adalah bacaan. Dan wahyu yang pertama, 5 ayat pertama surah Al-Alaq adalah perintah untuk membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi perintah membaca. Jadi membaca Al-Quran menurut Rasulullah SAW adalah setiap huruf itu satu kebaikan. Setiap kebaikan dibalas dengan 10 nilai pahalanya. Man ja'a bil hasanati falahu asyra amsalih. Satu kebaikan akan dibalas 10 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alif lam mim itu bukan satu huruf tapi 3 huruf, kata Rasul. Dan setiap huruf dibalas 10, maka 3 huruf 30. Kalau kita baca Al-Quran dengan jumlah huruf tertentu, demikian fadilah, keutamaan, pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebuah sugesti kepada kita umat Islam agar kita gemar membaca Al-Quran. Kalau kita senang membaca Quran, maka harus lebih senang kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran harus menjadi kegiatan aktivitas harian kita. Dan ini termasuk dari 7 sunnah harian yang Rasul lakukan. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kewajiban kita kepada Al-Quran adalah memahami kandungan Al-Quran. Tidak cukup hanya membaca. Sesungguhnya tadarus, dari kata darasa, yaitu belajar, ya, memahami, membahas Al-Quran itu sendiri, sehingga umat Islam dengan memahami Al-Quran maka akan bergerak kepada kewajiban yang keempat, yaitu mengamalkan Al-Quran. Dengan memahami, maka kita akan bisa melaksanakan, mengamalkan, membumikan Al-Quran dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan keluarga, di tengah-tengah masyarakat, dalam kehidupan berbangsa,
dan bernegara. Sehingga negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, yang dapat ampunan dari Allah. Negeri yang turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena penduduk-penduduknya adalah mengamalkan Al-Qur'an. Walau kana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk-penduduk negeri, penduduk Indonesia beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan turunkan rahmatnya, keberkahannya yang bersumber dari langit dan dari bumi, yang dapat membahagiakan, mensejahterakan kehidupan kita. Jadi ini yang keempat, yaitu mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari kita pribadi, kita ajak keluarga kita dan masyarakat kita. Lalu yang kelima, yang terakhir, kewajiban kita kepada Al-Quran adalah mendakwahkan Al-Quran. Tidak hanya untuk diri kita Al-Quran itu, tapi kita sampaikan kepada yang lain. Dan dakwah itu bukan hanya tugas ulama, khatib, da'i, tapi berdakwah itu menjadi kewajiban kita sesuai kemampuan kita. Profesor Hamka misalnya mengatakan, berdakwah kepada keluarga masing-masing adalah wajib bagi orang tua atau bagi suami. Dakwah kewajiban bersama sesuai dengan kemampuan kita, profesi kita masing-masing, yaitu dakwah non mimbar. Tidak perlu menaik ke mimbar untuk berdakwah. Cukup ketika kita makan, kita sampaikan sesuatu kepada anak kita, kepada istri kita, kepada keluarga kita. Ketika menjelang berbuka puasa kita berkumpul, sekarang kita di bulan Ramadan, itu bisa kita sampaikan sesuatu, kita diskusikan sesuatu. Ketika makan sahur atau kapan saja, agar kehidupan kita isi dengan mendakwahkan Al-Quran, mendakwahkan Islam, sehingga Islam ini membumi, yang disebut dengan dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah tidak perlu naik ke atas mimbar, tapi ketika kita berdialog, kita berdiskusi, kita bertemu, bercerita, bagaimana memasukkan nilai-nilai Islam, konten yang Islami, baik dengan lisan atau melalui media sosial. Ya, kita bisa men-share konten-konten yang berdimensi dakwah, nasihat, sehingga banyak pihak bisa mendapat informasi, ilmu-ilmu keislaman yang memiliki konten mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Karena tugas ini adalah tugas bersama, mendakwahkan Al-Quran itu sendiri atau mendakwahkan Islam sesuai dengan kemampuan kita. Mari kita jadikan Ramadan ini untuk lebih dekat dengan Al-Quran, memahami cara membaca Al-Quran, membaca Al-Quran setiap waktu, setiap saat, kemudian memahami kandungan Al-Quran, terjemahan Al-Quran, isi Al-Quran, kemudian mengamalkan, mempraktekkan, membumikan Al-Quran dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat, kemudian mendakwahkan Al-Quran. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.